Bismillah, Assalamualaikum. Tony FS membacakan N. Laila mengisahkan sebuah tweet. Cerita ini dari sebuah keluarga di kota A, merupakan keluarga yang sukses sebelumnya. Namun tiba-tiba saja usahanya bangkrut. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, saya harus doa dulu ya. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa samiul alim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya di Tony FS. 2 tahun menderita guna-guna santet burung pupuk. Cerita ini dari sebuah keluarga di kota A, merupakan keluarga yang sukses sebelumnya. Namun tiba-tiba saja usahanya bangkrut. Pak Harjo akhirnya berniat untuk pindah ke kampung asalnya di kota B untuk membuka usaha baru. Karena sebelumnya Pak Harjo dan keluarganya membuka usaha bukan di kota asalnya. Sudah sekitar 5 tahunan mereka tinggal di kota A. Namun akhir-akhir ini usahanya sepi seketika, yang membuat keluarga Pak Harjo memutuskan untuk memboyong kembali ke kota asalnya. Akhirnya Pak Harjo membuka usaha di kota B, dan tak disangka usahanya laris dan lumayan terkenal. Mungkin rezeki keluarga Pak Harjo berada di kota asalnya. Pak Harjo dan keluarganya menempati rumahnya yang dulu. Rumahnya terlihat bersih dan rapi, karena memang selama keluarga Pak Harjo merantau, Pak Harjo sudah menyuruh orang untuk merawat dan menjaga rumahnya. Jadi rumah keluarga Pak Harjo tidak kotor dan berdebu, atau bahkan angker seperti rumah-rumah yang ditinggal bertahun-tahun. Pasti banyak penghuninya. Pak Harjo memiliki 6 orang anak. Istrinya bernama Bu Titi. Anak pertama dan kedua sudah berkuliah di kota A. Namanya Rio dan Roy. Mereka anak kembar. Jadi dia tidak ikut pulang ke kota B karena sedang berkuliah. Anak ketiga namanya Lia. Dia sedang duduk di bangku SMA kelas 1. Anak keempat sedang duduk di SMP. Namanya Hesti. Dan anak yang kelima, dia masih duduk di kelas 5 SD, namanya Tasya. Serta anak terakhir, yaitu anak keenam, dia masih berusia 7 tahun, atau masih kelas 1 SD, namanya Ardi. Berarti Pak Harjo dan Bu Titi memiliki 3 anak perempuan dan 3 anak laki-laki. Setiap harinya Bu Titi harus membuat masakan dengan jumlah yang banyak, karena begitu banyak anggota keluarganya. Pak Harjo setiap paginya berangkat ke tokonya. Beliau menjual pakaian sekolah, pakaian muslim-muslimah, dan lain-lainnya. Tokonya selalu ramai hingga Bu Titi ikut datang ke tokonya untuk membantu Pak Harjo. Sedangkan keempat anaknya sudah berangkat sekolah semuanya. Jadi daripada di rumah sendirian, Bu Titi memilih untuk membantu suaminya. Pada suatu malam, ada beberapa saudaranya yang datang untuk bertamu ke rumah Pak Harjo. Karena setelah sekian lama mereka belum pernah bertemu. Karena memang selama keluarga Pak Harjo merantau di kota A, mereka belum pernah pulang ke kota asalnya sendiri. Saudara yang bertamu juga merupakan saudara jauhnya. Terlihat seorang bapak-bapak lebih tua dari ayahnya dengan istrinya sedang duduk di ruang tamu. Lia datang membawa beberapa cangkir minuman dan cemilan di atas penampan. Lalu meletakkan minuman dan cemilan itu di atas meja untuk hidangan tamu. Ayah dan ibunya juga sedang berbincang-bincang asik, karena mungkin telah lama tidak pernah bertemu. Tak lupa pula Lia menyalami dan bersapa dengan tamu tersebut. "Ini anak kamu yang keberapa, Jo?" tanya bapak itu. "Oh, dia Lia, anak aku yang ketiga," jawab Pak Harjo. "Cantik juga ya, Jo, sudah besar sekarang," katanya. Lia yang mendengar ucapan bapak itu hanya bisa tersenyum manis di bibirnya. Ketiga adiknya tidak mau keluar. Mereka masih sibuk belajar di dalam kamarnya masing-masing. Lia juga tidak berlama-lama di ruang tamu karena ada PR yang harus dikerjakan. Lia merupakan anak yang rajin dan pintar. Dia selalu mendapat peringkat 1 di kelasnya. Jadi
Dia tidak pernah tidak untuk belajar saat malam hari. Dia juga kutu buku. Hobinya selalu membaca buku-buku apapun itu. Di kamarnya banyak sekali koleksi buku-bukunya. Keesokan harinya, seperti biasa, Bu Titi sibuk menyiapkan masakan untuk keluarganya. Kali ini, Lia bangun lebih awal untuk membantu ibunya beres-beres rumah. Ayahnya selalu sibuk dengan burung peliharaannya di pagi hari. Ayah selalu mengajak bicara burung yang berkicau itu. Ayah terlihat seperti orang yang kurang waras karena burung diajak bicara. Sedangkan ketiga adiknya masih belum pada bangun semua. Mereka sedang terlelap dalam tidurnya karena semalam tengah begadang mengerjakan PR. Singkat cerita, Lia dan ketiga adiknya sudah beranjak melangkahkan kakinya menuju sekolah. Sedangkan ayah dan ibu berangkat ke pasar. Sore harinya sepulang sekolah, tiba-tiba saja kaki kiri milik Lia gatal-gatal. Lia memberitahu kepada ibunya. Kata ibunya, harus diobati menggunakan salep untuk meringankan gatal-gatalnya. Malam harinya, saat Lia mengerjakan PR, telapak kakinya terasa sangat gatal sekali. Gatalnya tak tertahankan, sampai akhirnya Lia garuk-garuk menggunakan penggaris yang dipakai untuk membuat jaring-jaring balok. Hari-hari telah berlalu, namun kaki Lia bukannya semakin sembuh, namun malah semakin gatal. Akhirnya Lia izin untuk tidak berangkat sekolah karena dia mau pergi ke dokter untuk periksa penyakitnya itu. Namun saat diperiksa, kaki Lia cuma gatal-gatal biasa. Dokter pun hanya memberikan obat gatal saja. Lia berangkat sekolah hanya menggunakan sandal jepit karena jika memakai sepatu, rasa gatalnya tidak tertahankan. Namun semakin kesini, gatalnya semakin parah sekali. Sampai kakinya seperti melepuh dan korengnya pun penuh dengan nanah di seluruh kakinya. Karena hal tersebut, Lia tidak berangkat sekolah karena Lia merasa malu jika nanti teman-temannya tidak mau dengannya. Kakinya semakin parah sampai membengkak, dipenuhi nanah di sekeliling kakinya. Saat di rumah, ketiga adik-adiknya itu tidak mau dekat-dekat dengan Lia. Mereka merasa jijik dengan kakaknya karena kakinya sering dikerubuti lalat, nyamuk, dan banyak nanah yang menimbulkan bau busuk. Menurut adik-adiknya, takut penyakit kakaknya itu menular. Dengan begitu, Lia tidak pernah keluar dari dalam kamarnya. Dia selalu mengurung dirinya di kamar sendirian. Kalau mau makan, ada ibunya yang mengantarkan makanan ke dalam kamarnya. Lia hanya bisa berpasrah. Dia menahan gatal dan lama-lama menjadi sakit pada kakinya. Dia selalu merintih kesakitan dan gatal. Aduh, sakit. Namun seakan tidak ada yang mau mengerti dan peduli dengannya. Lia selalu menangis tiap malam karena merasa dia tidak berguna dan merasa dibenci oleh semua orang. Tapi Lia tidak menyerah. Dia selalu berserah kepada Allah supaya cepat diangkat penyakitnya. Lia merupakan anak yang solehah. Dia sangat rajin beribadah. Setiap tengah malam, Lia selalu melaksanakan sholat. Walaupun sekarang ia tidak bisa berjalan karena kakinya yang semakin busuk dan membengkak. Namun, Lia melaksanakan sholatnya di atas kasur dengan posisi duduk dan selalu bertayamum. Setiap sholat, Lia selalu meneteskan air matanya yang membasahi pipinya. Saat malam hari, setelah sholat, tiba-tiba saja ada segerombolan kelelawar hitam terbang mengelilingi dirinya. Lia pun sontak terkejut karena dari mana datangnya para kelelawar itu. Kelelawar itu berusaha untuk menyerang Lia. Dia terus berdoa membacakan ayat-ayat kursi. Untung saja ranjang kamarnya dikelilingi dengan kelambu, jadi ada pembatas. Lia terus berdoa dan terus menangis karena dia sangat takut. Apalagi ini tengah malam, sekitar pukul 2 dini hari. Namun beberapa menit setelah Lia membacakan doa, segerombolan kelelawar itu tiba-tiba saja menghilang entah kemana. Keesokan harinya, Lia tidak menceritakan kepada orang tuanya. Dia hanya memendamnya sendiri. Setiap harinya, Lia hanya berdiam diri di kamar dengan membaca semua buku-buku koleksinya. Sebenarnya Lia ingin sekali untuk berangkat sekolah karena dia takut nanti ketinggalan pelajaran.
Hari ini ayah dan ibunya membawa Lia ke rumah sakit yang berbeda untuk diperiksakan sakitnya itu. Sesampainya di rumah sakit, kata dokter, Lia tidak menderita sakit apapun. Itu membuat ayah dan ibunya cemas dan bingung. Akhirnya, ayah dan ibunya hanya bisa berpasrah kepada Allah. Semoga ada mukjizat. Setelah selesai sholat malam dan mengaji, tiba-tiba saja Lia diserang lagi. Kali ini Lia diserang dengan beberapa pisau tajam yang mengelilingi di atas kamar tidurnya. Itu mawujud pisaunya. Lia merinding ketakutan dan gemetaran badannya. Sekujur tubuhnya penuh dengan keringat yang telah membasahi baju tidurnya. Lia telah berteriak-teriak sekeras-kerasnya supaya ada yang datang untuk menolongnya. Namun sepertinya teriakan Lia tidak dapat membangunkan kedua orang tuanya. Tolong! Tolong! Lia hanya bisa menangis sampai sesenggukan dan terus berdoa. Pisau tajam tersebut berada di kamarnya selama 1 jaman. Pisau itu seperti ingin menyerang dan membunuh Lia. Namun karena Lia anak yang solehah, rajin ngaji dan beribadah, maka dia dapat perlindungan dari Allah. Sakit! Aduh! Teriakan Lia esok pagi. Ayah dan ibunya langsung datang ke dalam kamarnya, melihat Lia merintih kesakitan dan gatal yang sangat gatal sekali. Ternyata Lia menggaruk-garuk kakinya tersebut dengan menggunakan sisir miliknya sampai kakinya berdarah. Ayah dan ibunya langsung membawa Lia ke salah satu dokter spesialis kulit yang terkenal di kotanya. Dokter menyarankan Lia untuk dironsen. Lia pun akhirnya kakinya dironsen. Tetapi betapa anehnya, hasil ronsennya tidak menunjukkan sakit pada kulit kakinya. Semuanya normal, kata dokter. Setahun kemudian, kakinya masih saja tetap seperti dulu, masih gatal dan sakit, sampai bau dan bernanah. Namun karena telah bolos sekolah selama setahun, Lia akhirnya pun memutuskan untuk berangkat kembali ke sekolah. Lia ke sekolah selalu diantar oleh ayahnya. Di sekolahan Lia tidak bisa berjalan. Dia selalu merangkak seperti anak bayi yang baru bisa merangkak. Sungguh betapa kasihannya. Setiap pagi saat mau berangkat sekolah, Lia selalu menutupi kakinya dengan perban yang berlapis-lapis, karena agar tidak ada teman yang jijik jika melihat kakinya, bahkan agar tidak bau busuk. Lia pun tidak malu jika harus merangkak di sekolahnya, karena dia sangat ingin bersekolah. Namun dengan keadaan Lia yang seperti itu, di sekolah dia jadi dijauhi oleh teman-temannya. Tapi Lia tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena di pikirannya Lia, dia hanya ingin sekolah mencari ilmu. Di sisi lain, Lia sedang menyendiri di perpustakaan dengan membaca buku. Tiba-tiba saja, wali kelasnya mendatanginya. Lia, kamu kenapa? Bapak lihat akhir-akhir ini, wajahmu terlihat murung dan tidak bersemangat seperti dulu, tanya Pak Wawan. Enggak apa-apa kok Pak, jawab Lia. Bicara saja sama Bapak Lia, siapa tahu Bapak bisa membantu meringankan beban kamu, kata Pak Wawan. Lia mencoba membuka perbannya yang ada di kakinya dengan sedikit demi sedikit. Astagfirullah, sambil menutup mulutnya menggunakan tangan. Lia, kamu sakit apa ini? Sudah dibawa ke dokter belum Lia? Tanya Pak Wawan. Sudah semua dokter saya kunjungi Pak, mulai dari dokter umum sampai dokter spesialis, tapi semuanya bilang normal, jelas Lia dengan menutup kembali perbannya. Begini saja Lia, Bapak punya teman orang spiritual, tempatnya ada di kota sebelah. Kamu datang saja ke sana, siapa tahu spiritualis itu bisa membantu kamu, kata Pak Wawan. Terima kasih banyak Pak, terima kasih, nanti saya sampaikan ke Bapak dulu ya, dan mengajak Bapak ke sana, kata Lia. Lia pun bergegas menuju ke kelasnya. Karena bel sudah berbunyi, Pak Wawan mencoba menawarkan untuk menggendong Lia, tapi Lia menolak, karena Lia tidak mau ada seorang pun yang mengasihani dirinya. Dia ingin mandiri. Lagi pula, Lia tidak mau jadi pusat perhatian jika nanti digendong oleh wali kelasnya sendiri.
Hari berikutnya, Lia tidak berangkat sekolah. Dia pergi ke orang pintar itu yang sudah diberitahu oleh Pak Wawan bersama dengan ayahnya. Singkat cerita, sesampainya di ruang praktek orang tersebut, kata orang tersebut, Lia terkena santet guna-guna. Orang pintar tersebut merapalkan sebuah mantra di atas kaki Lia yang membuat Lia merintih kesakitan dan gatal. Sakit. Kemudian beliau menyarankan untuk setiap harinya kaki Lia selalu diolesi menggunakan minyak tawon. Ayahnya pun menuruti perkataan dari Mbah Dukun tersebut. Sehari kaki Lia sudah merasa enteng dan tidak gatal lagi. Mungkin karena sudah diberi mantra oleh orang tersebut dan diolesi minyak tawon. Tapi itu semua terjadi hanya dalam sehari saja. Tiba-tiba Lia merasakan gatal kembali yang teramat sekali pada kakinya. Hingga Lia menggaruknya dengan sangat kencang sekali. Menggaruknya dengan menggunakan garpu. Ayahnya datang ke kamarnya dan langsung memeluk Lia yang dari tadi sudah menangis sesenggukan. Lia sempat berniat untuk bunuh diri. Namun karena Lia merupakan ahli ibadah, jadi imannya masih kuat dan tidak melakukan hal keji seperti itu. Hari-hari telah berlalu. Lia tidak berangkat sekolah lagi. Sampai sekarang sudah 2 tahun Lia menderita sakit di kakinya itu. Saat malam hari hujan deras dengan kilat yang menyambar, Lia tidak pernah berputus asa untuk selalu melakukan sholat malam dan berharap ada keajaiban untuk dirinya. Namun tiba-tiba saat Lia selesai melaksanakan sholat malamnya, Lia kali ini melihat sosok kunti merah. Dia terbang melayang di atas kamarnya dengan tubuh penuh darah. Lia sontak kaget dan langsung menarik selimutnya. Dengan merapalkan doa-doa, tubuhnya pun menjadi dingin hingga badannya pun gemetaran melihat penampakan tersebut. Kuntilanak merah itu tertawa-tawa. Hihihi. Tubuh merindingnya semakin Lia rasakan hingga rasanya seperti mati rasa dan kaku. Namun tiba-tiba kunti itu tersebut menghilang entah kemana dan meninggalkan sebuah asap di kamarnya Lia. Keesokan harinya, Lia berangkat ke sekolah bersama dengan ayahnya. Karena hari ini Lia lulusan, ada acara pelepasan siswa. Setelah 2 tahun Lia jarang bahkan hampir tidak pernah berangkat sekolah. Namun Lia tetap mendapatkan peringkat 1 di kelasnya karena Lia mengikuti sekolah lewat online yang dibantu oleh gurunya. Semua orang tua juga ikut berkumpul karena ingin menyaksikan kelulusan anaknya. Ayah Lia bertemu dengan teman lamanya, namanya Tante Yura. Ayah juga menceritakan semua penyakit yang telah dialami Lia selama 2 tahun ini. Tante Yura menyarankan kepada ayah untuk membawa Lia ke orang pintar yang ada di kota sebelah. Orang pintar ini dulunya pernah menyembuhkan suaminya yang terkena guna-guna oleh salah satu temannya karena iri dengki. Dan orang itu ternyata sangat terkenal dan mumpuni dalam penyembuhan berbagai macam penyakit. Akhirnya, setelah acara kelulusan itu selesai, ayah dan Lia bergegas pulang dan menyiapkan bekal untuk dibawa besok ke tempat dukun itu karena tempatnya lumayan jauh. Paginya Lia dan ayah mengendarai motor berdua menuju ke tempat dukun tersebut. Sesampainya di tempat praktek dukun tersebut, Mbak Wulan, nama orang pintar itu, beliau menyambut keduanya dengan senyum ramah. Mbak Wulan mempersilahkan ayah dan Lia untuk duduk di ruangannya. Desain ruangannya serba hitam, membuat suasana lebih mencekam, disertai dengan bau anyir, bau kemenyan dan beberapa sajen. Bahkan terdapat boneka-boneka kecil yang tidak tahu entah apa gunanya. Sepertinya Tante Yura sudah memberitahu kepada Mbak Wulan tentang kedatangan Lia dan ayahnya. Coba lihat lukanya seperti apa, nak? Tanya Mbak Wulan. Ini Mbah, silahkan, jawab Lia. Anak saya kenapa ya Mbak? Tanya ayah. Anak bapak terkena santet atau diguna-guna oleh orang, kata Mbak Wulan. Kalau boleh tahu siapa orangnya Mbak? Tanya ayahnya. Orang tersebut merupakan saudara jauh kalian. Orangnya sudah lumayan tua,
Dia sangat menyukai anak bapak. Namun karena sudah beristri dan tidak bisa memiliki anak bapak, orang ini akhirnya mengguna-guna Lia supaya dia suka sama orang itu. Sebenarnya dia ingin mengirim guna-guna di alat kelaminnya, namun tidak tepat sasaran, akhirnya meleset ke kakinya. Santet ini cukup mengerikan karena orang tersebut menggunakan pasir pantai untuk menyantetnya. Santet ini namanya pulung bubuk. Jelas Mbak Wulan. Lalu apa bisa disembuhkan Mbak Wulan? Tanya Pak Harjo. Bisa saja Pak, asal Lia dibawa ke sini selama 3 kali untuk kontrol, jawab Mbak Wulan. Sebuah penjelasan dari orang yang bernama Mbak Wulan. Memang santet ini terkenal mengerikan dan dapat membuat target tersebut gila, bahkan sampai meninggal dunia. Namun untungnya Lia punya benteng. Dia anak yang solehah dan selalu taat dalam beribadah. Itu membuat dirinya mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana cara menyembuhkannya Mbak? Tanya ayah. Tanpa menjawab, Mbak Wulan langsung berdoa dan merapalkan mantra dalam segelas air putih. Lalu air putih tersebut dicipratkan sedikit demi sedikit pada kakinya Lia. Lia terus merintih kesakitan dan kepanasan. Aduh, sakit. Rintihnya dengan meneteskan air matanya. Ayahnya mencoba memegangi tangan Lia supaya Lia terlihat lebih tenang. Setelah selesai ritual, Mbak Wulan memberitahu cara penyembuhan guna-guna pulung bubuk ini. Nanti sepulang dari sini, buatkan 40 macam bumbu dapur, lalu tumbuk hingga halus dicampur jadi satu, seperti kemiri, merica, bawang-bawangan dan sebagainya, dan dicampur lagi dengan minyak tawon, kata Mbak Wulan. Terus diapakan Mbak? Tanya bapak. Lalu bumbu-bumbu 40 macam tersebut dioleskan pada kaki Lia setiap harinya. Itu semua dilakukan dengan cara yang rutin, kata Mbak Wulan. Baik Mbak, akan saya lakukan semuanya, jawab Pak Harjo. Lalu sekeliling rumahnya tolong diberi tanaman daun kelor. Nanti akan saya bacakan doanya dari sini, kata Mbak Wulan. Iya Mbak, baik-baik, jawab ayahnya. Besok 2 hari berturut-turut datang ke sini lagi ya, untuk kontrol, timbal Mbak Wulan. Setelah mengerti semua yang diucapkan oleh Mbak Wulan, akhirnya Pak Harjo dan Lia kembali ke rumah. Ibunya Lia disuruh ayah untuk membeli bahan-bahan yang sudah disebutkan oleh Mbak Wulan ke pasar. Lalu ibu yang membuat ramuan itu menjadi satu dengan ditumbuk menggunakan lesung. Saat sudah selesai, ramuan itu dioleskan pada kaki Lia yang telah membengkak dan membusuk dengan perlahan-lahan. Badan Lia meronta-ronta ke sana kemari karena begitu panas dan sakit sekali saat ramuan itu dioleskan pada kakinya. Lia pun tidak bisa menahan tangisnya. Dia memberontak ke kanan dan ke kiri, terus berteriak sekencang-kencangnya. Rasanya ingin sekali menggaruk kakinya itu menggunakan benda yang tajam karena sangat gatal sekali. Tolong ibu, ayah. Aduh, panas sekali. Ayah dan ibunya juga ikut menangis karena merasakan penderitaan anaknya selama 2 tahun ini. Karena sudah tak tahan dengan rasa gatalnya, Lia mencoba mengambil sendok yang ada pada tempat ramuan itu lalu menggaruk kakinya dengan sangat keras. Tapi alhamdulillahnya tangan Lia terus dipegangi oleh ayah dan ibunya, membuat tubuh Lia seperti kejang-kejang dan menangis hingga sesenggukan. Setelah 1 jam ramuan itu meresap ke dalam kaki Lia. Sekarang Lia sudah merasakan sedikit hilang gatalnya, adem. Namun malam harinya Lia didatangi oleh segerombolan pisau tajam lagi. Kali ini pisaunya menyerang pembatas tidurnya, yaitu kelambunya menjadi robek-robek. Tapi pisau tersebut tiba-tiba saja terpental dan hilang karena sudah diberi pembatas gaib oleh Mbak Wulan dari tempatnya. Esoknya Lia dan ayahnya datang kembali ke tempat Mbak Wulan. Kaki Lia diberi sebuah serbuk oleh Mbak Wulan yang tidak tahu itu serbuk apa, dan Mbak Wulan terus merapalkan mantra-mantranya, membuat Lia memberontak kembali. Ayahnya terus memegangi Lia dengan kedua tangannya. Beberapa cacing-cacing keluar dari kakinya Lia dengan menjijikan dan bau busuk.
Tapi setelah selesai ritual keduanya, kini koreng yang berada di kaki Lia tiba-tiba saja mulai mengering. Dan tibalah hari ketiga. Lia dan Pak Harjo mendatangi rumahnya Mbak Wulan kembali untuk ritual terakhirnya. Di hari terakhir ini, Mbak Wulan mengingatkan kepada Wulan nanti malam untuk berjaga-jaga karena akan ada banyak serangan yang mengerikan. Mbak Wulan juga menyuruh Bapak untuk menyiapkan jeruk purut. Jeruk purut tersebut dibikin wedang. Lalu nanti saat malam tiba, wedang jeruk purut tersebut diminumkan kepada Lia. Pak Harjo dan Lia mengerti dengan semua yang sudah diucapkan oleh Mbak Wulan. Lalu Pak Harjo dan Lia kembali pulang. Sebelum pulang, Pak Harjo dan Lia mengucapkan banyak terima kasih kepada Mbak Wulan dan memberikan bisaroh kepada Mbak Wulan. Malam harinya saat Lia sedang melakukan sholat malam, benar saja kata Mbak Wulan, dalam kamar sudah dikelilingi beberapa sosok halus dan pisau tajam, bahkan segerombolan kelelawar. Semuanya mencoba untuk mendekati Lia. Dia langsung meminum wedang jeruk purut yang sudah disiapkan oleh Bu Wiwit. Namun Lia terus berdoa membacakan semua doa-doa yang dia hafal. Tubuhnya gemetaran hebat dan keringat dingin di sekujur badannya. Tiba-tiba saja sosok-sosok itu yang mencoba mendekati Lia. Namun semua sosok itu tidak bisa mendekatinya karena sudah dipasang pagar pembatas gaib oleh Mbak Wulan. Dan semua yang mendekat ke Lia seketika melebur hilang menjadi debu karena telah kalah dengan riadoh yang sudah dilakukan oleh Mbak Wulan dari rumahnya. Lia merasa lega bisa melewati semua ini dengan sendirian di dalam kamarnya, ya walaupun dengan bantuan Mbak Wulan. Keesokan paginya Lia keluar rumah. Sekarang Lia sudah bisa berjalan seperti semula. Lia jalan-jalan pagi di sekitar rumahnya. Terlihat pohon-pohon kelor yang ditanam oleh ayahnya itu tumbang semua. Mungkin itu karena serangan tadi malam yang sangat hebat. Siangnya, ayah dan Lia pergi ke rumahnya Mbak Wulan untuk berterima kasih kepadanya. Saat sampai di rumahnya, semua kaca jendela milik Mbak Wulan pecah semua. Kata Mbak Wulan, akibat serangan gaib tadi malam. Ayah pun mengganti rugi untuk semua yang terjadi pada Mbak Wulan. Lalu setelah itu, ayahnya membawa Lia ke dokter spesialis kulit yang dulu menanyakan apakah lukanya sudah sembuh. Kata dokter tersebut, Lia dinyatakan sudah sembuh total. Mendengar kabar baik tersebut, semua keluarganya merasa bersyukur. Dan malam harinya ayah dan ibu membuat acara selamatan, tasyakuran atau pengajian karena Lia sudah sembuh. Dihadiri oleh beberapa keluarga dan tetangga-tetangganya. Setelah sembuh dari penyakitnya itu, Lia kini menikmati hari-harinya dengan sangat bersemangat karena dia telah menderita sakitnya selama 2 tahun ini dengan sendirian. Dia dijauhi oleh adik-adiknya sendiri dan teman-temannya. Tapi sekarang Lia memiliki banyak teman kembali karena Lia sekarang sudah berkuliah di salah satu universitas yang cukup terkenal di kotanya. Lia berkuliah juga menggunakan beasiswa karena Lia selalu mendapatkan peringkat. Jadi sedikit meringankan beban kedua orang tuanya. Selain kuliah, Lia juga menyambi bekerja. Lia bekerja di sebuah kafe. Dia mengambil kerja part-time. Kerjanya saat malam hari. Dengan hal itu membuat Lia tidak pernah nongkrong dengan teman-teman kuliahnya karena Lia juga bukan tipe yang seperti itu. 4 tahun kemudian Lia telah lulus sekolah atau kuliah dengan gelarnya Sarjana Agama. Iya, Lia kuliah dengan gelar Sarjana Agama. Setelah lulus, Lia langsung mendapatkan kerja di sebuah sekolahan. Dia mengajar sebagai guru agama. Tiba-tiba saja bapak-bapak yang dulu sempat datang ke rumah ayahnya itu kini datang lagi ke rumahnya. Dan kedatangannya kali ini untuk meminta maaf kepada Lia dan keluarganya selama ini telah berbuat jahat terhadap anak Pak Harjo. "Mau apa kamu kesini lagi ya?" tanya ayahnya geram. "Saya datang kesini ingin meminta maaf kepada Lia, Pak Harjo," jawab bapak itu. "Untuk apa? Tidak perlu. Mendingan Anda pergi saja," kata Pak Harjo. Lia pun datang keluar dan memberi senyuman manisnya kepada bapak tersebut. Lia yang begitu mulianya mau memaafkan bapak itu dengan ikhlas. Ternyata bapak ini tahun kemarin telah melaksanakan ibadah haji. Namun ibadahnya di sana tidak khusyuk karena tiba-tiba saja bapak tersebut merasakan gatal-gatal sama seperti yang dialami oleh Lia. Sampai sekarang pun kakinya masih memakai perban dan hanya menggunakan kursi roda karena tidak bisa berjalan. Dia mengaku bahwa dia dulu menyukai Lia. Dasar bapak bangkotan, gadun.
Bapak itu ingin memiliki Lia seutuhnya namun tidak bisa karena Lia masih kecil sedangkan dirinya sudah tua seusia ayahnya. Bapak tersebut telah menggunakan pasir pantai dengan meniupnya memakai ilmu hitam yang dimilikinya, yang sebenarnya ingin membuat alat kelamin Lia mandul agar nanti jika Lia menikah setiap kali laki-laki jadi suaminya menceraikan Lia karena tidak bisa memberikan anak. Dan setelah meminta maaf kepada keluarga Pak Harjo terutama Lia, bapak tersebut pergi dari rumahnya. Namun kabarnya bapak itu tidak sembuh-sembuh juga dari sakitnya, malah semakin parah. Bahkan sering mulutnya berbusa saat makan. Itu membuatnya tidak nafsu makan dan tubuhnya menjadi kering keronta dengan kulit yang bergelamber-gelamber karena sudah tua. Dan bapak tersebut juga selalu diganggu oleh sosok-sosok yang dulu dikirimkan kepada Lia. Balik kabeh kuwi kirimane. Hingga kini kabarnya bapak itu telah meninggal dunia karena kakinya meropos digerogoti cacing-cacing. Namun saat jenazah bapak itu dimandikan, kakinya kembali normal seperti dulu lagi. Dalam proses pemakamannya juga seperti ada serangan terhadap makam bapak itu. Makamnya selalu banyak cacing-cacing yang jumlahnya sangat banyak sekali, membuat para pelayat jijik dan berhamburan untuk pulang. Sedangkan Mbak Wulan kabarnya beliau meninggal dunia, entah apa penyebab meninggalnya. Astagfirullah. Dan sekarang ilmu milik Mbak Wulan diturunkan kepada anak sulungnya. Lia dan Pak Harjo selalu datang ke makamnya Mbak Wulan untuk mendoakannya, karena dulu Mbak Wulan lah yang telah menyembuhkan Lia sampai sekarang ini. Lia sekarang sudah menikah. Dia dinikahi oleh pengusaha yang sukses dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang cantik sama seperti Lia. Keluarganya sangat harmonis dan bahagia, sedangkan kedua orang tuanya sudah pensiun untuk jualan toko. Pak Harjo dan Bu Wiwit menikmati masa tuanya karena semua anak-anaknya sudah bekerja semua, dan sekarang guna-guna pulung bubuk tersebut yang dulu diderita oleh Lia sekarang berbalik kepada istri bapak itu. Bahkan istrinya juga sering kesurupan karena telah dirasuki oleh sosok sihir yang dulu dibuat oleh suaminya menggunakan ilmu hitam. Istrinya sudah dibawa ke beberapa rumah sakit, tapi kabarnya sakitnya itu tidak bisa disembuhkan. Sampai akhirnya istrinya juga menyusul bapak tersebut meninggal dunia. Astagfirullah. Dan dari kejadian ini semoga kita dapat mengambil hikmahnya, dan semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal seperti itu. Perlindungan sempurna datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tony FS pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sebuah kisah, semoga bisa menjadi pembelajaran untuk kita. Wassalamualaikum. Alhamdulillah. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Tony FS.